Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Vinda Avandi dengan NIM 67202113. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menjalankan program yang telah kami susun dan menampilkan hasil outputnya, di mana program ini merupakan sebuah program ATM yang menggunakan pattern MVC, kemudian DAW, dan juga singleton. Yang mengimplementasikannya kita implementasikan pada aplikasi berbasis website dengan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini terdapat codingan dan beberapa source package-nya. Namun, saya tidak akan menjelaskan codingan dan package-package yang telah kami buat karena codingan dan package akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gideon Jerry Putra Perdana. Di sini saya akan hanya akan menjelaskan output dari program yang telah kita buat. Sini langsung saja kita run terlebih dahulu untuk programnya. Di sini kita juga menggunakan service Glassfish Server untuk servernya, untuk menjalankan web servernya. Oke, jadi seperti ini. Tampilannya masih sederhana, namun kita akan coba beberapa fungsi yang ada. Jadi pada halaman ini sudah tampil saldo utama atau saldo yang pertama diisikan yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian di sini ada menu tarik dan juga store. Kita akan mencoba menu tarik terlebih dahulu. Nah, di sini akan di ada sebuah inputan untuk berapa jumlah uang yang ingin kita tarik. Nah, di sini pada aplikasi sebelumnya itu kita harus memasukkan berkelipat 50.000. Jadi di sini saya akan mencoba 100.000. Oke, seperti ini lalu kita submit. Nah, kemudian akan keluar pemberitahuan bahwa Anda telah menarik uang tunai sebesar 100.000. Kemudian kita kembali ke tombol beranda untuk ke tombol utama sekaligus mengecek saldo. Nah, di sini saldo yang tadinya 500.000 kini berkurang 100.000 menjadi 400.000. Oke, nah kita akan mencoba dari fungsi tarik ini jika kita memasukkan saldo yang tidak berkelipatan 50.000 apakah masih tetap bisa berjalan. Di sini saya akan mencoba 20.000. Lalu kita submit. Nah, kemudian akan ada sebuah notice yaitu adalah penarikan harus berkelipatan 50.000 yang artinya kita tidak bisa menarik jika tidak berkelipatan 50.000 ya. Lalu kita kembali ke beranda dan jumlah uang ini masih sama ya, masih tetap tidak berkurang. Lalu untuk fungsi yang selanjutnya itu adalah fungsi store di mana untuk kita memasukkan uang ke dalam mesin ATM. Nah, di sini juga sama menunya kita isikan dan di sini juga untuk kelipatannya yaitu kelipatan 50.000 masih tetap sama. Di sini akan saya coba 300.000. Oke, lalu kita submit. Nah, di sini terdapat pemberitahuan Anda berhasil menyetor uang tunai sebesar Rp300.000. Kemudian kita akan kembali ke beranda dan di sini jumlah uang langsung bertambah ya. Tadi kan 400.000, kemudian sekarang menjadi 700.000. Nah, kita akan juga mencoba pada fungsi store ini apabila kita menyetor tidak berkelipatan 50, seperti contoh 70.000. Nah, seperti ini kalau kita submit. Nah, maka sistem akan memberikan alert jika kita tidak memasukkan kelipatan 50 dan transaksi gagal ya. Nah, jadi saat kita kembali ke beranda, eh, uang kita masih sama, tidak berubah. Karena kita tidak memenuhi persyaratan kelipatan 50.000. Sekian penjelasan aplikasi ATM sederhana dari kelompok kami. Dan untuk codingan mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Jerry.
Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Gideon Jiri Putra Perdana, NIM 67202142. Pada selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa code yang telah kami buat untuk menciptakan sebuah CSF web berupa ATM sederhana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah index.xhtml. Ini berisi untuk tampilan utama. Tampilan utama di sini terdapat di dalam body terdapat selamat datang. Kami menginisialisasikannya dengan H1. H1 itu untuk apa? Untuk seperti syarat-syaratnya judul supaya tulisannya terlihat besar seperti itu. Kemudian pada bawahnya dalam form kami isi saldo Anda. Kemudian untuk kelasnya info saldo, kemudian value kita lempar ke ATM controller check saldo. Nanti akan saya jelaskan untuk kelasnya. Kemudian lanjut lagi, di bawahnya terdapat form yang isinya untuk button tarik dan store. Pada masing-masing button ini melempar ke CSF tarik tunai dan store tunai seperti itu. Selanjutnya saya lanjutkan untuk lempar ke tarik tunai sini. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Pada bagian body kita tulis H3. Kenapa H3? Supaya ukurannya tidak sebesar pada halaman utama. Kita lihat, nah seperti ini, lebih kecil. Kemudian pada form kita masukkan jumlah uang. Di sini untuk ID kita tarik tunai, kemudian kelasnya tarik tunai dan value-nya kita akan lempar ke ATM controller jumlah. Pada kelas nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya pada buttonnya sendiri itu ID-nya submit button, kelas submit button, value submit, kemudian actionnya kita lempar ke rest tarik tunai. Kemudian di bawahnya itu terdapat button kembali. Untuk membuat button kembali itu caranya cukup sederhana. Tinggal kita menuliskan value-nya kembali, kemudian outcome index yang artinya melempar ke index seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan ke rest tarik tunai. Rest tarik tunai itu ini. Pada bagian rest tarik tunai ini terdapat beberapa value. Yang pertama itu value ATM controller respon tarik tunai. Kemudian value Anda menarik tunai itu berapa, seperti itu. Dan dilemparkan ke ATM control jumlah. Nanti akan ada hubungannya dengan kelas ATM controller seperti itu. Kemudian pada bagian bawah form ini value untuk mengembalikan ke beranda. Kita coba, misalkan kita isikan 100.000. Tarik tunai berhasil seperti itu. Jadi di sini adalah value ATM controller ini untuk merespon apakah kita itu berhasil atau tidak, seperti itu. Kemudian di bawahnya Anda menarik tunai berapa rupiah. Seperti yang tertulis sini bahwa untuk value kita tulis secara manual, Anda menarik tunainya, kemudian pada bagian rupiahnya kita lempar ke ATM controller jumlah seperti itu. Kemudian pada indeks ini terdapat juga store tunai, CSF store tunai. Untuk melempar ke CSF store tunai itu yang berisikan tentu saja judulnya seperti itu ya, store tunai H3 sama seperti tadi sebelumnya supaya judulnya tidak terlalu besar. Kemudian pada bagian form tertulis input text ID store tunai, kelas store tunai, dan kemudian value-nya kita lempar ke ATM controller jumlah. Kemudian pada bagian button sendiri berisi ID submit button, kelas submit button, value submit, dan kemudian action-nya ke rest store tunai. Untuk bagian button yang paling bawah sendiri
kita buat seperti tadi untuk value kembali kemudian outcome ke indeks, yang artinya kita lempar ke indeks. Kita coba di sini, kita klik store. Nah, di sini untuk input teks sendiri ini berguna untuk menginputkan berapa jumlah uang yang kita ingin setor, seperti itu. Sama seperti tarik tadi, berapa jumlah uang yang ingin kita tarik dan berapa jumlah uang yang ingin kita setor. Kemudian ini value kembali seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengembalikan misalkan kita salah klik atau gimana, kita kembali. Nah, untuk tadi saya tarik 100.000, ini berkurang ya, dari 500.000 menjadi 100.000, seperti itu. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Vinda Avandi. Kemudian lanjut ke restore tunai. Di sini kalau kita submit ini, misalkan kita store tunai 100.000, kita submit. Nah, di sini itu dilemparkan ke restore tunai. Pada restore tunai di sini terdapat beberapa value. Yang pertama adalah value ATM controller, tentu saja seperti yang pada restart tunai ini. Kemudian yang kedua ada value Anda menyetor tunai berapa rupiah, seperti itu. Dilempar lagi ke ATM controller 17, nanti akan saya jelaskan. Kemudian pada bagian form yang bawahnya itu terdapat button di mana jika kita mengklik beranda, value beranda ini akan melempar ke indeks, seperti itu, melempar ke sini lagi. Misalkan kita tadi kan sudah 100.000, ini controllernya store tunai berhasil, kemudian sebesar 100.000, kemudian kita pencet beranda, nambah ya teman-teman, jadi 500.000, seperti itu. Kemudian untuk source package-nya, di sini kita membuat 3 package. Yang pertama adalah package controller, kedua adalah DAO, ketiga model. Untuk yang pertama, package controller. Nah, ini dia. Untuk pertama-tama kita tulis dulu di sini name dan request scope, kemudian kita impor seperti biasa. Ini adalah impornya, Jakarta Inject Name, kemudian Jakarta Enterprise dan lain-lain itu. Kemudian kita tuliskan kelasnya ATM controller. Oke, kemudian sini kita tulis ini inisialisasinya private ATM model, private INT jumlah, private string respon tarik tunai, dan private string respon store tunai. Kemudian pada bawah ini seperti biasa kita melakukan getter setter ya. Getter setter, kemudian masuk ke program. Intinya di sini, jika ini kan get respon tarik tunai seperti yang ini kan, controller ini kan, respon tarik tunai. Dimana jika gagal itu akan menghasilkan output di mana gagal saldo mencapai limit. Kemudian jika mencapai limit, sini adalah model get saldo kurangi jumlah lebih kecil dari model limit saldo. Artinya jika saldo mencapai limit akan mengeluarkan output berupa gagal jumlah melebihi limit penarikan. Kemudian ada as if lagi, di mana model get saldo itu lebih besar dari jumlah, dan model cek transaksi berupa jumlah sama dengan 1 itu akan menghasilkan tarik tunai berhasil, seperti yang kita saksikan pada awal. Kemudian jika ini gagal ya, gagal itu akan muncul return berupa penarikan harus kelipatan 50.000. Kemudian untuk public string get respon store tunainya itu if model cek transaksi jumlah sama dengan 1, model tambah saldo dalam kurung jumlah itu menghasilkan output store tunai berhasil. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan langsung ke store tunai harus kelipatan 500.000, seperti itu. 50.000, sorry. Untuk kelas ATM control Java-nya seperti ini kurang lebih. Sini kita juga menggunakan DAO. DAO di sini ya seperti biasa, DAO ATM untuk getter dan setter. Di sini terdapat cek transaksi, tambah saldo, tarik,
saldo, dan kemudian cek saldo. Masuk ke search package model. Pada ATM model sini terdapat beberapa uh, public class. Pertama itu public class ATM model yang mengimplementasikan kepada ATM Daud sini. ATM Daud ya, bisa dilihat seperti ini, override. Untuk pembuatannya cukup mudah asalkan kita tahu uh, cara kerjanya dari daunnya sendiri. Kemudian override seperti itu. Untuk sini terdapat cek transaksi di mana jika jumlah 50.000 return 1, kemudian jika tidak 50.000 return 0. Untuk di sini terdapat public void tambah saldo, di mana jika saldo awal plus jumlah untuk menambahkan saldo seperti itu. Untuk menarik juga bedanya cuma sini minus, untuk menarik menjumlah seperti itu. Kemudian untuk mengecek batas saldo kita memberikan public boolean, di mana jika saldo awal itu kurang dari sama dengan saldo batas saldo, itu memberikan return true. Jika return true tidak terpenuhi, maka langsung dilempar else ke return false seperti itu. Kemudian masuk ke inisialisasi saldo pada kelas terakhir. Pada inisialisasi saldo ini kita inisialisasikan private saldo awal dan kemudian batas saldo. Untuk saldo awal kita inisialisasikan 500.000, kemudian batas saldonya 100.000 seperti itu. Untuk bawahnya terdapat private static inisialisasi saldo instance sama dengan new inisialisasi saldo. Kemudian di bawahnya lagi terdapat public static inisialisasi saldo get instance dalam kurung return instance seperti itu. Ini untuk getter setter dari saldo yang kita lakukan sebelumnya seperti itu. Ya, untuk source kodenya kurang lebih seperti ini. Di sini kita menggunakan yang pertama adalah MVC, kemudian DAO, dan yang terakhir adalah singleton button. Mungkin segitu saja penjelasan source kode dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan ke hati dosen seperti itu, dan keterbatasan perkataan karena sini kami masih belajar seperti itu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tuhan memberkati.